Inggris membutuhkan hasil pertambangan berupa timah, batu bara, tembaga, emas, dan intan. Lalu bahan pangan seperti gandum, beras, pisang. Juga hasil perkebunan, produk stimulan seperti gula, teh, kopi, tembakau, dan opium. Lalu ada hasil perkebunan industrial seperti kapas, karet, biji rami, dan minyak kelapa. Selanjutnya terakhir ada Perancis. Perancis membutuhkan hasil pertambangan seperti tembaga, grafit, nikel, dan kromium. Hasil perkebunan bahan pangan seperti gula, kopi, coklat, teh, pisang, dan beras. Lalu ada hasil perkebunan industri seperti kayu, minyak, kayu cendana, kopra, tembakau, kapas, dan nila. Jadi kelas 12 IPS 2 absen 22. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang proses pencetakan uang kertas. Proses pencetakan uang kertas itu ada 3 tahap. Yang pertama itu persiapan pencetakan. Persiapan pencetakan itu tahapannya meliputi persiapan yaitu penyelesaian pencetakan uang. Pada tahap ini lembar uang yang berukuran plano dipotong menggunakan mesin otomatis maupun mesin manual menjadi lembaran-lembaran sesuai dengan ukuran uang sebenarnya dan diikuti pada pengujian kualitas. Selanjutnya hasil potong itu diikat dalam jumlah pak yang berisikan 100 lembar dan digudang dalam uang setiap 10 pak yang berisi serta dikemas untuk jumlah tertentu pada kotak berlapis seng dan kayu yang disebut peti uang atau menggunakan kontainer. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila. Jadi saya akan menjelaskan alat pemusnah uang kertas dan uang genggam. Nah, uang-uang yang dimusnahkan itu meliputi uang yang udah lusuh, cacat, koyak, atau yang udah dicabut dari peredaran.
Nah, dalam proses pemusnahan uang ini itu diawasi dengan petugas-petugas yang dipercaya gitu kan, supaya nggak terjadi penyelewengan. Nah, cara pemusnahan uang kertasnya itu diracik dulu dengan mesin racik uang kertas, lalu setelah udah jadi serpihan, dibakar gitu pembakaran. Kalau uang logam itu caranya dilebur aja hingga tidak menyerupai uang logam lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anastasia Rum. Saya dari kelas 12 kelas 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan mendobrak mitos jalan rempah-rempah. Jadi pada saat itu bangsa Eropa sangat menginginkan bahan makanan yang menghangatkan tubuh mereka. Nah, salah satunya adalah rempah-rempah. Harga rempah-rempah yang semakin mahal itu mendorong bangsa Eropa sendiri untuk mengunjungi Asia Tenggara, yang dimana pada akhir abad ke-15 banyak sekali pedagang seperti Portugis dengan bantuan pelaut Arab berhasil menemukan jalan laut melalui Afrika dan menuju Nusantara. Nah, jalan ke timur ini sangat meskipun terbuka sudah, para pedagang pun akhirnya membuka loji-loji ke kota-kota serta pelabuhan di Nusantara. Nah, di sebelah sini ada beberapa pelaut-pelaut yang terkenal, terutama dalam membuka jalur Nusantara tersebut. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah Marco Polo yang asalnya dari Italia. Seperti yang kalian lihat gambarnya ada di atas. Dia merupakan seorang utusan dari Kublai Khan dari Cina sendiri yang mengantarkan putri kokain dari Mongol ke Persia, dan dimana dia melewati perairan Nusantara. Dan kisah perjalanan ini sungguh menggairahkan. Kenapa? Karena ekspedisi dia dari timur dan Eropa yang pertama kali mendengar tentang sistem uang kertas yang sudah lama ada di Cina. Lalu berikutnya adalah Laksamana Cheng-ho. Ini merupakan dinasti Cina yang mendiami sekitar 1371 sampai 1436. Bisa kalian lihat gambarnya di atas. Nah, ini adalah pemimpin 7 ekspedisi ke laut-laut selatan dengan ratusan jum raksasa dan ratusan ribu awak secara keseluruhan, yang dimana ekspedisi ini berhasil membuka Cina dan 30 negara lainnya termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Lalu berikutnya ini adalah Juan Sebastian Elcano atau yang asalnya dari Spanyol, yang dimana pelaut yang asal dari Spanyol ini membuka jalur baru Nusantara tahun 1521, yang dimana melalui pelayarannya ini dari Maluku singgah ke timur, terus habis itu bergerak lagi ke arah daya dan menyeberangi Samudra Hindia, lalu sampailah ke selatan Afrika, lalu membatasi lautan Atlantik dan tibalah ke Liberia Selatan atau yang disebut dengan Spanyol. Untuk pertama kalinya, rempah-rempah Maluku diangkut langsung oleh pedagang perantara dari tempat asalnya ke Eropa. Nah, berikutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Ini asalnya dari Portugis. Dia menduduki Malaka tahun 1511, yang dimana pada saat itu dia juga merupakan penjajah pertama Portugis di Indonesia. Yang setelah itu yang menjadi sasaran Malukunya adalah dia mencari rempah-rempah. Nah, dengan menguasai Malaka, pelabuhan terpenting pada saat itu, Portugis menguasai rute India, Nusantara, serta Cina. Dan berikutnya ini adalah Cornelis de Houtman. Jadi ini adalah asalnya dari Belanda pelaut ini, yang dimana pemimpin armada pertama Belanda yang dimana dari Hindia Timur. Ekspedisi pertamanya itu penuh dengan kekerasan dan pemberontakan, memakan waktu yang sangat panjang dan tak mendatangkan keuntungan dari finansialnya. Nah, namun dengan membuka mata pedagang Belanda akan mendatangkan rempah-rempah Nusantara yang langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir itu adalah Sir Henry Middleton yang asalnya dari Inggris. Middleton maksudnya, itu gambarnya di sini, membawa 4 kapal tua ke Nusantara pada 1604. 2 pulang dari Banten membawa lada dan salah satunya tenggelam. Namun 2 yang lainnya berlayar sampai Malaka dan selamat pulang membawa rempah-rempah. Kesuksesan tersebut mendorong berdirinya maskapai dagang Inggris atau East India Company. Itulah tadi presentasi saya mengenai pelayaran dalam mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Wiliani, nomor absen 10. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara bank
syariah dengan bank konvensional. Yang pertama itu dari sistem kegiatan usahanya itu, bank syariah itu lebih berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli ataupun sewa, karena dia itu lebih ke Islami. Ya kalau misalnya perbankan konvensional itu atau bisa dibilang bank yang biasa itu menggunakan perangkat bunga, jadi mereka itu kayak mengakui kelipatan gitu. Terus yang kedua itu jenis produk dan jasa. Jenis produk dan jasanya itu kalau misalnya perbankan syariah itu lebih beragam dengan klaim yang bervariasi, karena mereka ini melakukan ini itu lewat dari unsur syariah kan. Sedangkan perbankan konvensional ini dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan dananya. Yang pertama itu perbankan syariah itu lebih mengutamakan etika, karena dia itu lebih Islami dan mengutamakan dalam agama kan, jadinya itu mengutamakan etika. Yang kedua itu dari bank syariah itu investasi wajib halal dan maslahat, karena ya masa aja gitu menggunakan hasil uang haram gitu kan. Sedangkan perbankan konvensional itu berorientasi profit semata. Jadi dia itu emang benar-benar kayak berdasarkan hukum yang berlaku gitu. Dan yang kedua itu dari bank konvensional itu investasi tidak dibatasi. Siang, nama saya Yolanda Krisanti Malau, absen 36. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai barang-barang yang diambil langsung dari peristiwa reformasi 98. Yang pertama itu di sini ada mesin ATM mesin rusak. Yang kedua ada motor yang sudah terbakar karena kerusuhan waktu itu. Selanjutnya di sebelah sini terdapat sepatu, tas, kacamata, sabun, topi, dan sapu tangan. Selain itu kita juga dapat melihat gambar-gambar di sebelah sini yang menggambarkan betapa musuhnya saat kejadian itu. Di sebelah sini ada peta yang kita bisa mengetahui di mana terjadi kerusuhan tersebut. Untuk menambah lagi pengetahuan kita bagaimana saat itu kerusuhannya itu, kita dapat melihat cuplikan di sini. Saya Putri Ajidia Zara, di sini saya akan membahas jadi pada tahun 1997 sampai 1998 rupiah sempat terjun bebas. Hal ini disebabkan oleh rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan 16 bank ditutup. Nah, oke, di sini ada uang token. Nah, uang token berarti uang dengan nilai nominal yang lebih tinggi daripada nilai materinya. Misalnya, nilai nominal uang tersebut 50.000. Sedangkan nilai bahannya itu hanya seharga 25.000. Penetapan nilai dan batas berlakunya uang token ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Uang token pada umumnya berbentuk uang kertas dan uang logam. Uang token juga dapat berarti uang sementara yang dikeluarkan oleh badan usaha tertentu. Misalnya perkebunan, lokasi perjudian, dan lokasi rekreasi yang hanya berlaku di masing-masing lokasi tersebut. Uang token seperti ini dapat terbuat dari kertas, kayu, dan bambu, ataupun logam dengan berbagai bentuk segitiga, segi lima, atau bundar. Batas waktu dan persyaratan berlakunya uang token ini ditentukan oleh penerbit uang tersebut. Nah, lanjut. Keempat, uang pemerintahan dan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai satu-satunya penerbit dan pengatur uang, yaitu sebagai bank sentral. Saat berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, Bank Indonesia hanya menerbitkan uang kertas dengan pecahan Rp5 ke atas.
uang kertas, pecahan di bawah rupiah, dan uang logam dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi berdasarkan penetapan Presiden nomor 27 tahun 1995, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam pecahan, menyimpang dari Undang-Undang nomor 11 tahun 1953, bahwa dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1968, Bank Indonesia dikukuhkan sebagai pemegang hak tunggal untuk mengeluarkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang uang bersambung. Uang bersambung adalah dua lembar uang atau lebih yang sengaja dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang-uang tersebut bergandengan satu sama lain. Uang tersebut sengaja dicetak demikian dalam jumlah yang terbatas, hanya untuk koleksi para kolektor, walaupun tetap merupakan alat pembayaran yang sah. Pada tanggal 1 Desember 2004, Bank Indonesia menerbitkan uang bersambung pecahan Rp20.000 dan uang Rp100.000. Keduanya di dalam 2 lembaran dan 4 lembaran. Pada 20 Oktober tahun 2005, Bank Indonesia menerbitkan lagi uang bersambung pada pecahan Rp10.000 dan pecahan Rp50.000. Keduanya juga dalam 2 lembaran dan 4 lembaran. Uang bersambung yang terakhir diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu pada tahun 2016. Berikut merupakan contoh uang bersambung yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dan ini uang yang sekarang kita pakai. Mata uang ori sebagai alat perjuangan. Terus ada uang orida. Uang orida itu fungsinya itu untuk mengatasi keruangan uang tunai akibat terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah setelah agresi militer Belanda. Pemerintah pusat itu memberi mandat kepada para pemimpin daerah untuk menerbitkan mata uang lokal atau ori daerah atau bisa disebut orida yang berlaku sementara di daerah masing-masing. Sejak 1947, orida ini terbit antara lain di Provinsi Sumatera, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh. Terus habis itu ada uang Republik Indonesia Serikat dan Gunting Syafruddin. Konferensi Bina Bunda pada Desember 1949 menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada 1 Mei 1950, pemerintahan RIS menarik ori dan orida dari peredarannya, menggantinya dengan mata uang RIS yang telah berlaku sejak 1 Januari 1950. Pada 19 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Pranegara mengeluarkan kebijakan penyihatan keuangan yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas Bejavase Bank dan Hindia Belanda, pecahan di atas Rp2,50. Lembar gunting yang bagian kiri tetap berlaku sebagai uang dengan nilai separuhnya. Sementara bagian kanan dapat ditukar dengan surat pinjaman obligasi Republik Indonesia 1950. Pada Agustus 1950, penduduk negara Indonesia kembali ke negara Republik Indonesia dan uang RIS tidak berlaku lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Salma dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang uang kerajaan Nusantara pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha. Sejak sebelum masa kerajaan Hindu-Buddha, perdagangan di Nusantara telah menuntut penggunaan alat pembayaran yang bisa diterima secara umum sebagai pengganti sistem barter. Mulanya, alat pembayaran yang digunakan masih sangat sederhana. Misalnya, di wilayah Iran dipakai kulit kerang jenis tertentu, di Bengkulu dan Pekalongan manik-manik, dan di Bekasi belincung semacam kapak batu. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan, terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa misalnya, alat pembayaran sudah terbuat dari logam, emas, dan perak. Mata uang tertua dibuat sekitar abad ke-9 yang disebut Krisnala atau uang emak dari kerajaan Mataram. Sedangkan Majapahit meninggalkan uang gobok yang terbuat dari tembaga yang diperkirakan beredar pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Selain sebagai alat pembayaran, uang ini juga banyak digunakan sebagai benda keramat. Ini merupakan beberapa contoh-contoh uang yang berada pada masa kejayaan kerajaan Hindu dan Buddha. Sekarang
Indonesia, ini Interperspective of Independence. Di wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia tak dapat segera memecahkan mata uang sendiri karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Untuk mengatasi berdasarkan maklumat 3 Oktober 1945, mata uang yang beredar sampai dengan masa kedudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada 2 Oktober 1945, pemerintahan mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa mata uang NICA tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Ya, mata uangnya. Hai, perkenalkan nama saya Radia Paresawigo dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan uang kerajaan di Nusantara. Uang kerajaan di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan Islam. Pada abad ke-15, ketika Islam berkembang di Nusantara, beredar berbagai mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya mata uang dari Samudra Pasai, Aceh, Jambi, Palembang, Banten, dan Sumeneb. Mata uang yang dikeluarkan pada umumnya bertuliskan Arab. Misalnya, uang kerajaan Jambi pada sisi belakang bertuliskan Arab sanad 1256 dan pada sisi depan Khalafat al-Mukmin. Yang unik adalah uang kerajaan Sumeneb yang berasal dari uang asing yang ditempa dari kemudian dicap cetak ini antara lain berbentuk bintang Madura. Tulisan Arab Sumeneb atau kelopak daun sebagai tanda pengesahan dari kerajaan. Munculnya berbagai mata uang di Nusantara sehingga uang-uang kerajaan tersebut beredar seiring dengan peredaran uang asing. Bahkan bisa dipertukarkan dengan mata uang asing tersebut. Misalnya, 1 real Spanyol sama dengan 16 mas atau dirham Aceh, yang 4 sebiling Inggris sama dengan 15 dirham Aceh. Berikut adalah contoh uang di kerajaan Nusantara pada zaman dahulu. Jadi gue akan bahas tentang pengawal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ini tentang bagian uang digital. Jadi pada awal kemerdekaan kondisi moneter negara ini sangat buruk. Diberikan ada 4 miliar rupiah Jepang yang ada di Indonesia, atau 0,6 miliarnya ada di Jawa. Ini dibilang buruk kenapa? Karena Indonesia kan butuh mata uang sendiri untuk membangun ekonominya. Nah, sementara ada banyak sekali rupiah Jepang yang beredar. Sejak Jepang runtuh, akhirnya bank-bank Jepang yang ada di Indonesia diambil alih oleh NICA. Nah, NICA ini pakai uang-uang Jepang itu juga untuk operasi militer mereka gitu. Nah, habis itu operasi militernya buat menggaji tentaranya, mereka buat mata uang baru lagi, namanya mata uang NICA. Nah, dengan ada mata uang baru lagi ini, Indonesia untuk mata rupiah itu semakin susah. Jadi ada 2 saingan baru ya, ada saingan baru nama uang NICA yang dianggap gitu. Yang gue bahas tadi, namanya uang kemerdekaan, ini adalah jenis uang NICA yang disebarkan oleh sekutu. Ini salah satunya adalah 5 golden. Ada seri, ada 50 golden dan banyak golden-goldennya ini ya. Tapi yang membuat unik adalah mereka punya bacaan sendiri, bahasa Belandanya sendiri tuh. Maaf. Udah sih, segitu aja ya guys. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diskala Kami Aksesura. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang serta seri yang ada di Indonesia di zaman masa kemerdekaan atau masa kolonial. Di sini ada seri kebudayaan, yaitu di mana uangnya itu bergambarkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu ada seri pekerjaan, di mana uangnya itu bergambarkan pekerja-pekerja yang ada di Indonesia atau profesi yang dimasukkan ke dalam uang. Yang ketiga itu ada seri bunga dan buruh, di mana uangnya ini bergambarkan bunga dan buruh yang ada di Indonesia pada masa itu. Yang keempat ada seri Soekarno, Dwi Kora, dan Sudirman, di mana
uangnya itu ada menggambarkan setelah Soekarno, Dwi Korah, dan Sudirman. Yang kelima ada seri tokoh nasional di mana para tokoh nasional itu dimasukkan ke dalam uang di Indonesia. Yang terakhir ada uang logam Bank Indonesia di mana uang ini dibuat oleh Bank Indonesia sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Zahra dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya sedang berada di Museum Bank Indonesia. Saya akan menjelaskan salah satu koleksi yang ada di museum ini, yaitu adalah mesin sortir uang kertas. Nah, mesin ini itu pertama kali digunakan di kantor pusat Bank Indonesia pada tahun 1987. Mesin ini itu digunakan untuk menyortir uang kertas. Dan kemudian secara bertahap digunakan di seluruh kantor Bank Indonesia. Nah, mesinnya itu juga kayak mengalami peningkatan, generatornya juga lebih bagus, lebih cepat, sehingga bisa menyortir uang kertas dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Selain itu, mesin ini itu juga bisa digunakan untuk menyeragamkan proses penghitungan dan penyortiran uang kertas dari semua satuan pekerja kas, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan yang sering timbul dari cara manual. Semua uang kertas yang disortir ini tuh nanti akan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok layak pakai, kelompok tidak layak pakai, dan kelompok yang diragukan keasliannya. Kalau uangnya itu masuk ke kelompok yang layak pakai, maka uang itu akan langsung diedarkan ke masyarakat. Namun kalau misalnya dia masuk ke kelompok yang tidak layak pakai, uangnya itu akan diracik ulang oleh salah satu sistem di mesin ini, yaitu mesin racik uang kertas. Nah, kalau misalnya diragukan keasliannya, mesin ini akan diteliti kembali uangnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin pencetak ori. Nah, apa sih ori itu? Ori itu adalah uang hasil cetakan kita, bangsa kita yang pertama kali di Indonesia. Nah, mesin ini digunakan untuk mencetak ori itu pada tahun 1946 sampai 1948. Nah, mesin ini dapat mencetak uang sebanyak 750 lembar dalam waktu 1 jam. Nah, mesin ini adalah buatan Jerman di tahun 1913. Dan mesin ini digunakan untuk mencetak ori yang pada saat itu untuk menggantikan mata uang Nika dan Jepang yang berlaku pada Indonesia saat itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana sih prosesnya penggunaan mesin